Shalom pada seluruh FA dimanapun berada, keluarga besar GBM Plaza. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang sebagaimana kita tahu tuntunan di bulan ini adalah integrity of church atau integritas gereja. Di bulan lalu kita telah diperlengkapi dengan integritas keluarga Kristen. Saya yakin setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam FA kita masing-masing mengalami terobosan, katakan amin. Dan pasti akan mengalami mujizat dalam keluarga-keluarga karena kita diperlengkapi dalam 1 bulan yang lalu. Nah, bulan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang tuntunan bagi kita yaitu tentang gereja. Kita tahu gereja adalah persekutuan, fungsinya adalah tempat persekutuan di mana orang-orang percaya dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Sehingga kita semua sebagai umat Tuhan berkumpul bersama-sama dipanggil Tuhan untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hatinya, dan kemudian kita bisa menyenangkan atau kita bisa berkumpul, kita saling menjadi berkat dalam komunitas kita. Selain Tuhan memberkati kita, kita juga menjadi berkat dan memberkati orang lain. Maka persekutuan adalah merupakan kata kunci dalam sebuah gereja. Karena gereja adalah sekali lagi tempat berkumpulnya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan bahwa gereja itu adalah rencana Allah. Gereja itu adalah rencana Allah. Sering kita mendengar kata eklesia, ekkaleo, dipanggil keluar. Metanoia, dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dalam perjanjian lama disebutkan yaitu kata kahal atau sering kita sebut dengan sinagog. Sinagog itu adalah merupakan tempat rumah ibadah orang Yahudi. Jadi gereja sejati adalah bukan ciptaan manusia, tapi gereja adalah usaha daripada Allah untuk kita bisa diperdamaikan, dipersatukan di dalam satu komunitas, yaitu persekutuan. Maka dalam gereja ada kelahiran baru, kemudian ada baptisan, ada organisasi pelayanan. Kemudian yang lebih daripada itu, yang utama adalah gereja adalah merupakan pusat daripada pemberitaan Injil. Orang-orang diperlengkapi untuk menjadi pembawa warta kabar baik bagi semua orang. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita bagaimana gereja yang adalah merupakan persekutuan itu menjadi hal yang begitu hebat, yang dimana kita dalam kelompok-kelompok kecil FA yang terdiri dari 5, 6, 10 orang bahkan lebih, kita di sana berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang saya beri judul adalah persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Nah, kita tahu bahwa 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Garis bawahi, berikan notes kepada Alkitabmu. Alkitab kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain oleh darah Yesus. Berarti ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita menjadi umatnya Tuhan, maka kita hidup di dalam terang. Seperti kata gereja adalah dari gelap menuju terang. Nah, saya berharap kita semua dalam mengikuti kelompok-kelompok FA dimanapun kita, semakin hari kita bertumbuh di dalam terang Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita bertumbuh di dalam terangnya Tuhan yang ajaib itu. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, dan kita juga bisa bersekutu dengan Tuhan dan bersama kita. Nah, ini sering disebut dengan kata koinonia, bersama-sama, persekutuan, perkumpulan, peribadatan yang kita lakukan. FA adalah merupakan kelompok kecil, sel, yang dimana jemaat Tuhan itu belajar,
berdoa, memberikan hidupnya kepada Tuhan, dan di sana begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam Matius pasal 16 ayat 18 ada satu firman Tuhan yang kita sering baca, tetapi saya akan sampaikan kepada kita apa sih maksud daripada ayat ini. Seperti saya sampaikan di awal bahwa gereja adalah inisiatif Tuhan. Gereja adalah rencana Allah. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan jemaatku atau jemaah. Tapi dalam terjemahan King James dikatakan bahwa this rock I will build my church. Garis bawahi my church. Gereja, eklesia, kahal, sinagog dibangun Tuhan. Dan perkataan ini dikatakan kepada Petrus. Artinya apa? Gereja rencana Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Jadi saya berharap dan berdoa kepada kita, biar kita setia beribadah, melayani di mana gereja kita dituntun Tuhan ke sana. Dimanapun, setialah dalam ibadah. Karena mengapa? Dikatakan kalau gereja itu alam maut tidak akan menguasainya. Artinya di dalam gereja kita akan dilindungi, disertai oleh Tuhan. Walaupun si iblis berusaha untuk mengganggu, mencoba mengusik kehidupan Tuhan kita. Saya percayalah, kalau kita benar sungguh-sungguh dalam gereja, kita akan menjadi umat yang disertai oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, apalagi yang kita pelajari tentang persekutuan? Persekutuan adalah merupakan persatuan atau ikatan dengan Tuhan. Ya. Persekutuan artinya adalah persatuan dan pengikatan diri kita kepada Tuhan. Berarti orang percaya itu terikat dengan Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri sendiri lagi. Nah, mengapa hari-hari ini orang tidak mau bersekutu dengan Tuhan? Bahkan lebih kepada iblis, dengan percaya kepada tahayul, dongeng, perdukunan, sebagainya. Banyak hal itu. Karena iblis menawarkan satu sisi adalah bisa langsung dinikmati oleh manusia. Itulah membuat orang tergoda untuk menikmati hidup-hidup yang dimana ditawarkan iblis kepada kebinasaan. Kita tahu iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Dia menawarkan untuk membunuh iman kita. Tapi beda dengan Tuhan, dia datang untuk memberikan hidup. Dia berikan hidupnya supaya kita hidup. Iblis memberikan sesuatu supaya kita binasa. Inilah tawaran-tawarannya. Nah, mengapa orang sulit untuk mau bersekutu dengan Tuhan, datang ke FA? Karena kita ke FA itu luangkan waktu, memahami, mengenal, memaklumi satu yang lain, belajar banyak hal. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di sisi yang paling baik adalah kita berjuang untuk apa? Untuk mengikuti firman Tuhan, peraturannya Tuhan. Kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Yang tentu saja di sana kita harus membuang ego kita harus hidup kudus. Dan kita menjadi terang dan menjadi garam. Inilah yang membuat orang tidak mau masuk dalam persekutuan. Karena ada bagian diri sisi kegelapan yang harus dibuang dan itu butuh perjuangan. Beda dengan yang lain, hidup dengan semaunya. Asalkan aku bahagia. Tapi dengan Tuhan, kita bahagia kalau kita bisa mematikan keinginan daging dan kita hidup dalam keterangan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan demikian. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya. Ya, Allah memanggil kita dalam persekutuan dengan anaknya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan, dimanapun berada, kalau hari ini kau di FA, masuk dalam kelompok kecil dimanapun, berarti Tuhan memanggilmu di sana. Dan setialah di sana, katakan amin.
Setialah di sana. Setialah di sana. Orang setia itu adalah orang yang bertahan pada kesudahannya. Orang setia itu adalah salah satu ciri di mana dia masuk dalam persekutuan yang sebagaimana Tuhan panggil dalam kehidupan. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, contoh jemaat mula-mula yang akan memberkati kita. Bagaimana jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, yang mengatakan bahwa orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yuk kita baca sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, jadi dari sini kita belajar bagaimana jemaat mula-mula mereka juga Bapak Ibu melakukan persekutuan sebagaimana kita lakukan. Ketika Roh Kudus turun, maka orang berkumpul dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama dan seterusnya, itu menjelaskan bagaimana orang-orang berkumpul dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersatu dengan satu yang lain, bersatu satu dengan yang lain. Nah, ada perbedaan, saya kasih contoh Bapak Ibu, bagaimana uniform dan unity itu beda. Nah, unity yang terjadi dalam Pentakosta dan uniform dengan peristiwa di Babel. Saudara mungkin ingat Kejadian pasal yang ke-11. Nanti bisa baca bagaimana Babel adalah merupakan tempat di mana satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa. Oleh karena kesombongan mereka dan mereka ingin tidak berhubungan intim dengan Tuhan, mereka ingin memakai kekuatan mereka, maka Tuhan menyerahkan mereka sehingga dari sinilah maka bahasa itu berserak dan suku itu berserak. Babel menunjukkan kedalaman keterasingan manusia dari Allah. Jadi Babel itu gak ada Allah, memang banyak, tapi Allah gak ada. Sehingga mereka berkata, mari kita bangun menara menjulang tinggi ke langit agar kita menyaingi Tuhan. Itu sesuatu yang keliru. Walaupun kita kumpul, kita bukan kumpul untuk kepentingan kita, kelompok suku kita, tidak. Untuk kepentingan egois tidak. Kita berkumpul karena kita ingin menyatu dan dengan sesama dan dengan Tuhan. Dan kemudian Babel itu adalah merupakan kesombongan yang dimana mereka itu uniform, hanya keseragaman saja, bukan keunitian, mengakibatkan perbedaan. Karena orang sombong biasanya membedakan, aku lebih baik, kamu lebih baik. Nah, ini jangan terjadi dalam eva kita. Kita nggak boleh, kalau lebih ini, ke sana, kalau kurang ini nggak usah. Nggak, kita sama. Kita berdiri sama, duduk sama, katakan amin. Bilang kiri kanannya, bilang begini, engkau dan aku itu sama, ciptaan Tuhan yang mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian peristiwa Pentakosta adalah merupakan unity, kesatuan antar manusia, menunjukkan kesatuan walaupun dalam perbedaan. Nanti kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-44, sebelah punya mereka, dan ayat 45, mereka saling berbagi satu dengan lain. Luar biasa Bapak Ibu. Ini hanya gereja lah yang bisa lakukan itu. Hanya persekutuan dengan Tuhan yang bisa lakukan itu. Dan kemudian yang kedua, unity Pentakosta adalah Allah fokus kepada kelompok manusia, perkumpulan untuk
menjadi sarana keselamatan bagi semua bangsa. Jadi Bapak Ibu, FA kita adalah merupakan perkumpulan family altar yang dipakai Tuhan sebagai pemberita, sebagai penyampai kabar baik bagi orang lain. Dan biarlah itu menjadi bagian kita, katakan amin. Katakan amin. Jadi mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini. Ketika mereka bersekutu dipenuhi dengan roh, dan tentu saja Roh Kudus inilah yang mengikat mereka, yang menyatukan mereka, dan mereka menjadi jemaat yang luar biasa. Bahkan banyak ayat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai pasal yang kedua, ayat 42 sampai 47, bahwa ada banyak mujizat terjadi ketika mereka berkumpul, memuji, memuliakan, berdoa kepada Tuhan. Ada begitu, ada tanda yang begitu. Saudara, gereja adalah merupakan persekutuan. Kalau ada satu hamba Tuhan berkata, David Calvert berkata bahwa gereja adalah persekutuan di mana memperbaiki relasi antara sesama manusia, relasi hubungan satu dengan yang lain dalam satu kehidupan jemaat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita terus tingkatkan iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjalin relasi dengan sesama dan dengan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang terjadi ketika para jemaat mula-mula berkumpul bersama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 berkata bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka bersekutu, berkumpul, yang mereka lakukan adalah mereka bertekun, mereka berkumpul dalam pengajaran, fellowship, dan berdoa satu dengan yang lain. Jadi saudara, kita di FA kita belajar bertekun. Katakan sesama bertekun. Arti bertekun adalah yaitu terus menerus, giat, berpegang teguh, dan bertahan. Inilah kata bertekun. Jadi kalau kita belajar, kalau kita berkumpul dalam satu persekutuan, kita artinya belajar. Artinya kita berusaha terus menerus bertahan. Karena kita tahu di hari-hari ini adalah hari yang jahat, hari-hari yang sulit. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi saya berharap dan saya berdoa supaya engkau tetap kuat, engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kepada orang yang setia. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kemudian saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab bahwa kamu tahu bahwa bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Jadi orang yang bertekun, ya, orang yang bertekun, yang giat berpegang teguh dan bertahan, maka dikatakan tidak sia-sia. Berdiri teguh artinya tenang, setia, tulus, tabah. Kita tahu saya yakin banyak pergumulan. Nah, kita tetap dalam posisi yang benar. Kita bukan orang yang pesimis, tapi orang yang optimis dalam situasi yang krisis ini. Dan kita bukan orang yang menyatakan, cuma enggak. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia artinya kerja kerasmu, kesungguhanmu, kesusahanmu ketika ikut Tuhan tidak akan hampa. Dan percayalah akan ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bicara, Tuhan yang ngomong. Kesungguhanmu, ketekunanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bilang kiri kanan, bilang begini, dan diri sendiri bilang,
jerih payahku tidak sia-sia. Amin. Bahkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10 berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ada orang bilang, ibadah itu sia-sia Pak. FA itu ya cuma nyanyi-nyanyi, doa. Ya gitu-gitu aja. Enggak. Saya Bapak Ibu, saya ikut FA sampai sekarang. Saya melihat begitu banyak mujizat Tuhan terjadi di FA. Katakan amin. Begitu banyak hal-hal yang ajaib yang di luar dugaan terjadi di FA. Dan kami sekeluarga mengalami hal itu. Sampai sekarang sama keluarga. Kami masih setia, bertahan, tidak goyah untuk terus mengikuti FA. FA merupakan satu komunitas terkecil dalam gereja yang kita bisa saling mendoakan, menguatkan satu. Lalu ibadah persekutuan kita, koinonia, fellowship, komunitas, komunion, berarti perkumpulan untuk satu tujuan, yaitu untuk hal-hal yang spiritual. Kalau hal spiritual terjadi dalam kehidupan kita, maka hal natural akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Saya akan tutup di sini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bilang begini, sekarang aku mau setia ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Katakan amin. Katakan amin. Kita beribadah menghampiri Allah dengan bersyukur kepada atas apa yang telah dilakukannya dalam hidup kita melalui Yesus. Ibadah adalah merupakan pengakuan dan komitmen kita kepada Tuhan, bahwa hanya Dialah yang layak dipuji dan dipuji. Melalui ibadah kita merefleksikan hidup yang mau memperhatikan sesama dalam kebersamaannya. Mari di FA saling menolong, menopang satu yang lain. Amin. Dikuatkan, dihiburkan. Karena mengapa? Karena hanya dalam persekutuan rohani lah, spiritual saja, kita bisa membangun hidup kita lebih baik. Mari seluruh anggota dan pengurus FA, mari kita belajar firman Tuhan. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang dilakukan oleh para jemaat mula-mula. Mereka belajar, bertekun melakukan, dan mereka berbagi, berdoa satu sama lain. Artinya adalah kalau kita bersekutu di dalam firman Tuhan, maka FA komunitas kita dimanapun kita berada akan menjadi FA yang luar biasa. Sebagaimana ayat 47-46, maka orang melihat dan menyukai kehidupan kita menjadi berkat, dan kita melihat bagaimana jemaat mula-mula berbagi dan kuasa Tuhan terjadi. Saya berdoa biarlah kiranya di tahun integritas gereja ini kita setia beribadah di gereja setiap minggunya. Dan mari kita setia beribadah FA waktu-waktu yang Tuhan tentukan bagi FA. Tetap semangat, dan kita berdoa supaya kita semua disertai di Tuhan, keluarga-keluarga dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa biarlah kiranya kita semua mengalami anugerah Tuhan yang besar. Saya berdoa biarlah kiranya kita semuanya hari ini di mana berada, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah terus kita setia
terus kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan. Mari kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berkati kami, sertai kami dalam ibadah FA, kelompok-kelompok milik altar dimanapun berada. Tuhan berkati, sertai, biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan kami mau tetap setia, kami mau cintai gerejamu ya Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, suami kami, istri kami, dan pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus FA yang terus membimbing umat-Mu ya Tuhan. Biarlah FA kami mengalami terobosan-terobosan mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah anugerah Tuhan yang besar berlimpah-limpah menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa, dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Mari berkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. 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 Shalom kepada seluruh FA, keluarga besar Medan Plaza. Tuhan Yesus memberkati.